Shalom. Shalom. Mari kita berdiri. So sweet ya. Apa kabar semuanya? Baik. Keluarga apa kabar? Baik. Sehat selalu ya keluarga. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Bersyukur buat hari ini Tuhan kasih kita kesehatan, kita masih bisa berkumpul di sini memperingati 7 harinya Pak Amin yang biasa kami panggil asuh, saudara kita, sahabat kita, orang tua yang sudah kita kasih. Bersyukur malam ini kita bisa mengenal beliau dan percaya beliau sudah di sisi Tuhan yang terbaik. Mari kita sambungkan hati kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini ya Bapak, bisa berkumpul di sini ya Bapak, memperingati hari terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berjalan lancar Tuhan, biar banyak tamu dengan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Percaya Bapak, setiap kami yang bersama Tuhan juga ikut mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapak ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita doa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Walaupun kami kekurangan saudara kami, tetapi Roh-Mu ada pada kami. Oleh karena Engkau mengurapi setiap kami untuk memberitakan aura Tuhan, untuk melepaskan setiap mereka yang terbelenggu, membebaskan mereka yang tertawan. Oleh karena Tuhan, kami membutuhkan segala kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang menentang kemenangan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Hikmat Roh ini turun ke setiap kami Tuhan, memberikan kami pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini mengizinkan kami mengakhiri tempat ini. Dosa besar daripada kalau saya lebih kenal manggilnya Roxy. Terima kasih ya koko-koko TTC semua. Kami boleh ada di tempat ini melayani. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawa lagi ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencapai. Jadi semua ada waktu. Kalau bicara waktu, kita nggak bisa batasi. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Saya pakai ini tafsiran ya. Jadi Alkitab. Ini adalah tafsiran. Bahasa aslinya itu dalam bahasa Yunani ya. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang diterima Rasul, apa yang diterima kami yang satunya kan, itu apa? Pemberian ya kan sama tuh. Kayak komik kalau belum ada sebenarnya saya lupa. Harusnya saya ajak kayak kondisinya nggak begitu kuat ya, karena cuci darah ya. Jadi apa? Teman-teman, bukan berarti setelah diterima itu dia mengalami sesuatu yang bisa menguatkan terus. Mungkin ada saatnya orang tua ini juga mengalami lemah, tapi di depan kami, di depan saya pribadi, nggak pernah dia ngomong kelemahannya. Dia pernah datang ke kakinya sakit. Padahal kadang-kadang, mungkin kita yang muda kadang-kadang ngalas ya, artinya alasan. Dia mau datang, mau pergi, bicara apa. Tapi kalau beliau ini, kalau bisa dia pasti datang. Nah, kalau diajak sampai di bawah tuh, dia bilang, kemarin saya ada konsel, ajak saya lah. Terus saya kemarin lihat di postingan itu, nggak tahu tiba-tiba dia ada di full gospel. Saya nggak tahu siapa yang ajak dia ke sana ya. Tapi saya terharu gitu, mungkin dia tersaksi di sana. Jadi bagi kami yang percaya sama Tuhan, ya menyaksikan. Ya. Saya bacakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedikit demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Loh, ini sudah sampai ke sana. Dia hidup memberi kesaksian, memberi semangat buat kami juga. Tapi matinya pun membuat kami apa? Wah, bahagia ya. Ya kan? Dikatakan gampang, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia beristirahat dari jarilah berlahir. Perbuatannya menyertai. Makanya kalau kita selama hidup jangan kita berbuat yang tidak karena itu menyertai kita. Nanti kita akan dihakimi ya. Tetap berdasarkan perbuatan. Tetapi keselamatan itu apa? Kalau di dalam di dalam Alkitab itu apa? Satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Masa saudaraku, buat kita yang sudah percaya, loh ini jadi contoh buat kita. Bagi keluarga yang belum, dengarkan saja. Jadi bagi kami ini teladan. Sesingkat itu sependek. Jadi malam hari ini saya akan sampaikan apa yang dialami Rasul. Ya, buat keluarga khususnya, saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Nanti saya baca 1 dan 6. Janganlah gelisah hatimu,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini yang Tuhan janjikan untuk dan dia sekarang sudah di sana. Yang tadi kita aminkan. Kenapa? Karena hanya ada satu yang berani ngomong, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, sang pencipta ya. Allah itu Bapa. Kenapa? Dan percayalah juga kepada ini siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia bilang di rumah Bapakku. Berarti dia berasal dari sana. Makanya dia turun ke bumi jadi manusia, mengambil rupa itu apa ya? Seorang hamba. Nah kita sama. Ya, saya ingatkan teman-teman. Jadi seorang hamba. Musik sama ya. Dia tetap dengan hati kehambahan. Kemarin Kojono tangannya kecelakaan. Terus waktu Kojono mau kasih sopir, nggak usah. Nggak apa-apa. Itu mungkin dia mau nolong. Dipikirnya, tetapi kita, galanya nggak tak pasti sama ya biasa. Tapi maksud saya apa? Beliau tetap juga ingin apa? Melayani, dia nggak pikir keuntungan. Padahal dia punya skill. Ya kan buat ya, udah sama itu. Jasita. Teman-teman sama. Kita juga ada siapa? Buat keluarga sama. Kami melayani tanpa pamrih. Jadi kemarin saya dengar percakapan dulu dengan salah satu keluarga nggak enak katanya. Nggak apa-apa, dia bilang kita ngerti kok. Karena kita apa? Satu keluarga ya. Terus ngatakan apa? Dan apabila aku telah pergi situ telah menjadi tempat bagimu, aku datang kembali membawa kamu ke tempat. Jadi siapa dia? Makanya di ayatnya ke-16 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi cuma satu-satunya di kita, khususnya Injil atau Alkitab, yang dia bilang, aku jalan. Kalau jalan tahu kan, kalau sesuatu yang belum ada jalan pasti dibangun dulu. Apa? Dikerok dulu. Terus apa? Diratakan. Terus apa? Dikasih kerikil. Baru dikasih apa? Jadi itu proses. Siapa yang memproses? Bukan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi Yesus itu sendiri. Dia datang ke bumi ini, dia rela mati, disalib, disiksa, dihina. Tapi apa? Hanya untuk kita yang belum mengenal dia. Ini bukan orang, dia meninggal, dia mati, ataupun dia di kayu salib, itu bukan buat orang Kristen, buat semua orang. Ya. Jadi teman-teman, saudaraku di sini, siapapun ya, keluarga, Yesus juga mati buat saudara-saudara. Ya, jadi dia nggak mengenal, dia nggak pilih kasih ya. Mau berdoa dengan cara apapun panggilnya sama ya. Tapi saya percaya apa? Karena dia dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau bicara ini, saya nggak mau pakai kata-kata ini. Saya tutup dengan satu ayat. Ini sebagai ayat penutup. Di sini dikatakan dalam Kisah 14, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Ini siapa yang punya? Kenapa itu dijamin? Ya karena cuma dia satu-satunya yang ngomong itu. Tidak ada nama lain. Ya, jadi buat keluarga, buat kita semua, yuk kita pegang iman kita masing-masing ya. Apa yang diberi contoh sama Rasul buat kita, khususnya buat saya, yuk kita lakukan. Jangan sampai apa? Nanti kita pulang, kita jadi apa? Ragu dengan keselamatan kita. Ya, kita takut kita nggak punya tempat tinggal. Ya, kita berbuat banyak kebajikan, tetapi
keselamatan dari dalam kita. Ya, jaga keselamatan itu, karena keselamatan itu memang sekali seumur hidup kalau kita percaya. Tetapi apa yang menunjukkan kita percaya? Perbu. Makanya dikatakan dari buahnya lah akan tadi kita ngaku orang Kristen, kita ngaku hidup Kristus, tapi apa? Hidup kita nggak benar. Ya, jadi saya mau tutup dengan ayat ini. Saya percaya malam hari ini tujuannya kita dengan keluarga bahwa ada satu nama. Kita pasti berdua. Buat firman Tuhan, apa yang kau nyatakan bahwa dalam jalan terus buat setiap kami yang sudah percaya, teguhkan hati kami. Buat keluarga yang berumah, kau nyatakan sebagaimana kau menyatakan diri kepada kau. Amin. Nah, walaupun masih dalam keadaan yang sama, tetapi iman percaya dibangunkan. Biar kasih karunia oleh keselamatan di dalam nama yang bukan oleh karena usaha kami dinyatakan bagi seluruh keluarga kita pakai yang Tuhan, dan kami diteguhkan di Bapa, dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas keluarga yang ditinggalkan, turun atas kami Tuhan sebagai sukacita bahwa saudara kami terlebih dahulu pulang kepada Engkau, dan kami yakin dia bersama-sama dengan Engkau di tempat di mana Engkau ada, karena Engkau menjamin rumah, Engkau menjadi tempat tinggal bagi dia. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami malam hari ini, dan semua yang ada ke dalam tangan kasih karunia di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dalam kita dan kita keluarga, terima kasih banyak kepada saya juga bingung untuk dan dia kurang biasa ngomong gini nih. Lanjutlah, bisa kurang pandai. Ya, terima kasih banyak ya udah mau sampai ke rumah Bapak Bong Honmin. Saya banyak-banyak terima kasih pada gereja kawan-kawan Bong Honmin lah. Ya. Ya, saya cukup bisa ngomong segitu aja. Ya, kalau ada yang tidak menyenangkan atau beliau apa nih ada buat salah, saya mohon minta maaf. Saya aja belajar lah. Perkenalkan, nama saya Nini. Saya tuh satu kampung dengan Pak Asuk, kami panggil dia Desa Asuk kan. Satu kampung, jadi kami lebih dekat tuh karena satu kampung. Kalau mau kemana-mana dia pasti kontak saya. Ini gimana nih? Ini gimana? Semuanya pokoknya kalau dia mau kemana aja tetap saya yang bawa. Jadi waktu dia kehilangan itu, waktu dia bilang meninggal itu, saya kayak sesingkat itukah hidup kita ini gitu loh. Sampai aku kayak nggak percaya gitu. Pas waktu itu kan kami lagi pergi jalan tur ke Singkawang. Malamnya tuh Asuk tuh telepon, besok mau ke rumah Eka, kita karaoke yuk katanya. Saya bilang kami mau tur, nggak bisa ya, saya bilang. Maaf, saya bilang, lain hari aja kita pergi. Lalu Eka juga keluar kota, kami semua pada keluar kota. Dibilang kalau gitu saya itu aja deh, dibilang saya mau ke Pulang Pinyu aja deh, kata dia gitu. Saya bilang jangan pulang lah, saya bilang kaki kamu sakit, bagus kamu di rumah aja tidur. Saya bilang besok baru jalan, saya bilang gitu. Dia bilang udah saya tak mau sendiri, dia bilang. Lalu langsung Asuk kan, pada waktu itu kami pergi tur, dia pergi ke 28 Oktober. 28 Oktober, tidak lama kemudian dapat kabar kan dari anaknya ya, chat saya, dia bilang saya ada temannya, dia bilang Mimi segera ke rumah Yarsi, ke rumah sakit Yarsi ya sekarang, dia bilang. Wah, saya lagi tur nih, saya bilang belum pulang, masih di jalan. Terus tidak lama kemudian saya bilang rumah sakit Yarsi, alamatnya di mana? Saya bilang ruang apa? Lalu dia bilang, dia kasih tahu. Tidak lama kemudian
muncul dia bilang, papa saya sudah dibawa pulang, udah ada jenazah di rumah gitu. Habis itu saya, aduh kayaknya nggak habis pikir gitu loh. Kami tuh akrab gitu, kemana-mana tuh selalu bersama. Tiba-tiba hilang gitu. Teman karaoke iya, teman jalan iya, pokoknya dia apa-apa tuh selalu curhat gitu. Saya bilang, dia tuh udah kayak orang tua saya gitu kan. Saya tuh pusing, nggak tahu mau bagaimana lagi, kok bisa sesingkat itu saya bersama dia selama 6 bulan itu. Dari dia percaya Tuhan sampai tanggal 27 itu dia terakhir kan tanggal malamnya hari Kamis malam dia telepon saya gitu kan. Itu aku tuh merasa kayak sesingkat itu. Jadi kan teman-teman kumpul kami tuh sedih banget. Sekali kumpul dia nggak ada lagi gitu. Aduh, rasanya tuh lain tuh, kehilangan seseorang bapak gitu loh. Bapak kita mengasihi dia tiba-tiba nggak ada. Jadi tuh teman-teman bilang kayak shock gitu loh. Gimana nih katanya. Jadi kita jalani kehidupan, terus kita selalu berdoa, percaya pada Tuhan. Ingat, kita tuh terus berjalan dan antrian Tuhan itu nanti kita akan ke sana juga. Jadi kita di sinilah sekarang kita harus selalu bersama, kemana bersama. Sekarang rasanya masih terasa gitu loh. Makanya waktu di pemakaman itu, kalau saya pergi, saya tidak tahan. Saya bilang, saya cukup, saya tidak bisa pergi. Karena saya udah terlalu akrab sama dia. Lihat dia di kuburan itu, saya tidak sanggup. Jadi saya putuskan tidak pergi. Sebenarnya waktu itu mau hubungi anaknya kan. Saya mau ikut juga. Saya kan, mamaku juga kubur di Binyu. Mau sekali lihat. Tapi karena Asup ini udah dekat sama saya, jadi saya tidak ikut. Kalau saya ikut tuh saya tidak tahan gitu, berat. Sebenarnya penghiburan yang terberat itu kalau anggota kita yang dikuburkan di situ itu baru terasa nggak sanggup gitu, Pak. Bukan nggak mau ikut, memang nggak sanggup. Jadi udahlah saya putuskan nggak ikut. Gitu. Demikian kesaksian saya dari masalah belum terjadi tuh. Dia ada karaoke sama kawan, tempat kawan tuh. Waktu dulu. Pagi minggu depan dia ada kawan ngajak olahraga ke jalan, ke entah jalan-jalan. Itu dia nggak mikir, dia tuh mau pergi, dia agak kakinya sakit gitu. Nah, dia udah, memang saya udah terlambat jam 4. Entah anak aku jam 5 sampai sana udah jalan-jalan. Masuk ngomong sama saya pun beli sama Titi orang aku gimana ya, aku dulu kalau saya rumah dia aku nggak mau pergi, nggak datang. Memang mau datang itu beli buah yang wanaga belakang. Aku beli itu nggak datang, aku kasih dia beli tetel, kasih 50 beli tetel kan ngasih asuh. Dia aku lihat mukanya tuh agak beda, agak pucat gitu mukanya. Mungkin dia tanggal 27 kami pergi 2 kota sama kawan saya. Mungkin kita manusia itu nggak tahu hatinya. Mungkin dia kesat pun udah mengajak saya buat kota jalan-jalan, mungkin ke tempat lain, mungkin joget terlalu kencang mungkin. Kenapa sih nyokap hinto lah. Nah, saya nggak tahu kenapa, karena memang hari itu libur. Ya, Hari itu memang tanggal merah. Nah, mereka keluar kota itu adalah tim pelayan dari gereja. Memang saya tidak ikut, yang mau ikut aja. Saya nggak mau ikut karena memang kondisi fisik saya agak lemah waktu itu. Nah, di hati saya hari itu 2 orang. Satu, saya ada sebuah pergerakan ke sini, atau saya chat dia, tapi saya nggak chat. Karena saya bawa anak-anak kan, bawa anak-anak berdua. Terus satu lagi, sama, itu digerakkan saya. Nah, sekitar jam 5 saya lihat, saya ke dapur, udah ada yang telepon, Pak Amin yang telepon. Saya nggak tahu yang mana yang telepon saya. Kok tahu? Apakah Pak Amin posisi waktu itu terjadi sesuatu dan dia katakan kok orang itu bisa telepon saya jam 5 kurang. Jam 5 kurang yang telepon ke saya, nggak keangkat karena saya di kamar, handphone di dapur. Nah, di hari itu orang yang Tuhan taruhkan di hati saya itu dua-duanya saya. Nah, saya cuma ingatkan teman-teman kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan taruhkan, satu, berdoa. Kedua, kayak apa ya? Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Ya, saya minta ampun karena memang saya kurang
satu langkah untuk chat beliau. Ya, nah saya nggak tahu ada apa, tapi yang jelas ya saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan, semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena pada akhir dan ujung-ujung hanya Tuhan tempat kita berpulang. Amin. Nah, Perkenalkan, nama saya Acun ya. Saya dari gereja GKKB yang di Kalimantan. Sebenarnya saya ini udah kenal dengan beliau almarhum ini udah lama sebenarnya. Udah ada sekitar 20 tahun lebih. 30 mau Nah, ada yang dulu, dia kami itu lebih 30 beliau tahu saya kenal tuh beliau dorong gerobak dari saya kecil. Nah itu. jadi mau kami itu kok samsitnya, samsitnya. Saya udah lupa juga soalnya kan. Nah, SSC. Jadi udah berapa tahun yang silam kan, pas ada satu hari saya ketemu dia di Kuliner PPAS sana. Wah ini saya bilang teman saya di almarhum ini kan, Pak Amin ini kan, udah lama saya kan tahu beliau ini memang loya, mantan loya, tapi tak tahu lah sekarang masih nak. Jadi saya ajak ngobrol-ngobrol lah kan, masih katanya. Wah ini mungkin rencana Tuhan ini ada kasih yang saya sampaikan itu kepada beliau nih kan. Jadi saya tanya lah nomor HP-nya itu semua kan. Jadi saya kumpul-kumpul lah sama teman-teman gereja kan, biasanya kami di gereja kan ada kumpul 1 bulan biasanya sekali kumpul kan. Ya kadang beliau senang ikut, suka dengar cerita Tuhan Yesus, suka beliau ya kan. Jadi ada satu hari itu kami kan ada kumpul di Full Gospel juga, JB Men kan, itu setiap Selasa biasa kumpulnya. Jadi saya bilang ini cocok nih dengan visi misi Full Gospel nih kan, bengkelnya laki-laki kan. Soalnya Pak Amin ini kan masih belum percaya Tuhan Yesus nih, ini cocok nih saya bawa nih kumpul di Full Gospel ya nih. Saya telepon dia pas Selasa malam itu, oke dia bilang bisa katanya. Jadi saya bilang bolehlah ke rumah nanti kita sama-sama ya. Jadi saya bawa lah kumpul di Full Gospel kan. Jadi mereka kan saling sharing juga kan, kadang Tuhan yang gimana. Jadi kita dengar, kita bantu, doakan apa semua kan. Jadi nggak tahu ceritanya gimana juga, beliau bisa ketemu dengan jemaat yang di Masmur 1. Saya pun nggak tahu juga gimana bisa sampai ke situ kan. Tahu-tahunya beliau minta dibaptis katanya kan, utang memang tekadnya kuat, ya kan. Itu semua kan rencana Tuhan juga lah kan. Kita pun nggak tahu juga soalnya kan. Apalagi dalam hati saya sendiri, saya pikir nih kan, apalagi ini mantan loya nih kan. Kalau mau percaya Tuhan Yesus mungkin susah saya pikir nih kan. Apalagi ada ampan besar di rumahnya kan. Tapi semua atas kehendak Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi beliau pun minta dibuang lah aparnya semua kan. Jadi memang dia udah tekad gitu, niatnya memang mau percaya Tuhan Yesus kan, ya kan. Jadi oke lah, mungkin dari rumah Tuhan yang di Mazmur 21 kan yang diangkat semua, dan beliau pun dibaptiskan di sana juga kan. Tapi puji Tuhan juga lah di akhir perjalanan hidup beliau kan, beliau sudah percaya Tuhan Yesus dan juga sempat juga bawa satu jiwa yang baru lagi mengenal Tuhan Yesus. Itu ya sih kesaksian. Mungkin dari rekan. Kan kau tak boleh kurangi lah, kau dua. Selamat ya, selamat malam semua. Nama saya Napot Mendaur. Menyambung cerita Pak Atin tadi, saya dengan almarhum ya kenal mungkin hampir lebih 2 tahun lah ya. Saya jemaat GKKB juga dengan ibadah. Jadi almarhum ini kenal juga dari Pak Acun, bahwa di kumpulan kami di gereja GKKB. Jadi kami di Siantan itu hampir tiap bulan ada persekutuan bapak-bapak rayon ya. Jadi selalu
Pak Acun ini, Pak Amin ini datang ikut dengar apa kesaksian perkumpulannya. Jadi pendek cerita, Pak Amin ini boleh dibilang pergaulannya dengan kami di GKKB paling banyak. Jadi pada Ibu Gospel juga itu, ya, kami juga ketemu. Jadi pada saat terakhir dengan beliau ini Pak Akio, mungkin kenal kita semua ya, Jakarta, telepon saya, gimana nih Pak Dapot, Pak Amin ini, dia kan udah lama belajar tentang firman Tuhan, dia kayaknya mau penyerahan diri katanya, gimana mau baptis, mau ikut GKKB atau Mazmur katanya. Jadi aku tanya teman-teman di GKKB, kalau di GKKB memang agak lama prosesnya tentang pembaptisan, harus ada kategorisasi ya, bulan pengenalan Alkitab firman Tuhan, lalu bisa dibaptis. Jadi Pak Amin ini mendesak, aku segera dibaptis katanya. Ya udah, Pak Akio bilang masuk Mazmur 21 aja katanya. Hari tentukan tanggalnya, hari sekian, hari Jumat kalau nggak salah ya. Hari apa Bu ya? Udah, ketemu di Jalan Abbas. Ya. Dikira Bu Pendeta Erna saya almarhum Pak Akilnya, Pak Amin ya? Oh bukan, saya temannya. Ya lama kemudian ya datang almarhum ini, udah siap dia ketemu sama Bu Pendeta, sama Pendeta Pak Tomnya. Udah, Pak juga ya. Langsung pada saat itu juga diadakan acara baptisan di Abbas, Jalan Abbas. Dari sejak itulah dia menjadi jemaat di Mazmur 21. Walaupun dia di Mazmur 21, tetapi dengan kami tetap ikut, baik itu gospel, di persekutuan kami layar GKKB, dia selalu datang. Jadi almarhum ini memang unik ya. Dia orangnya manusia gaul, yang penting dia cari kawan, teman. Kemana pun nggak pilih apa, nggak pilih buku ya, siapa aja temani. Penting baik, itu saya lihat apanya, prinsip almarhum ini. Jadi lagi ya. Terakhir, kalau ada apa-apa di kumpulan kami ataupun di gereja kami, dia selalu telepon saya. Padahal ada WA itu, tapi dia langsung telepon saya. Itu kenangan bagi saya almarhum ini. Ada kok, apa ini katanya? Tolong, ini apa? Aku cerita lah, ini hari ini ada pertemuan. Oh gitu ya, dia selalu datang. Setiap ada kegiatan gereja, gospel, rajin ini almarhum ini. Luar biasa memang. Dia Tuhan Yesus. Itulah pengalaman saya dengan beliau ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal almarhum ini, anak-anaknya boleh contoh bapak ini. Banyak semangatnya, sampai saya tanya itu sama dia itu. Setelah Pak Amin ikut Yesus dengan belum ikut, apa bedanya Pak? Wah, dia bilang masih saya ingat itu. Kerjaan saya dulu banyak kegelapan, gelap, banyak bohongnya, tipu orang terus katanya. Tapi setelah saya ikut Yesus, ada apa, tenang, nyaman katanya. Itu kesaksian dia bagi saya. Jadi almarhum sudah di Firdaus ya, bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam tahun ini ya Bapak, kami bersyukur pada kami telah selesai Tuhan. Kami percaya
percaya Bapa, setiap kesaksian, setiap firman yang disampaikan akan menjadi rema untuk kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin berpisah ya Bapa, satu dengan yang lain Tuhan, sertai kami ya Bapa dengan malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa untuk kehidupan kami juga Tuhan, hanya di dalam nama